Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Faris. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan membawakan materi, yakni 3 fatwa ulama, lebih tepatnya dari kiai atau ustadz. Dan saya akan mengambil fatwa dari Kiai Muhammad Faiz yang saya dapatkan dari pembahasan beliau di kajian di YouTube. Jadi terdapat channel YouTube CNN yang membahas tentang kajian beliau yang bertemakan hukum keluarga Islam. Link videonya akan saya sertakan di bawah. Jadi bagi pemirsa yang mau menonton langsung bisa klik link di bawah. Jadi yang pertama, beliau membahas tentang fikih pernikahan dalam pandangan Islam. Jadi isi dalam video tersebut menurut beliau, sebuah pernikahan itu bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi merupakan ibadah untuk menjaga agama dan melahirkan generasi penerus sebagai umat Islam. Dan suami istri menurut beliau ini diibaratkan seperti pakaian yang saling melengkapi. Jadi membutuhkan kesiapan lahir dan batin untuk membangun keluarga yang harmonis. Secara hukum menurut beliau, pernikahan itu harus memenuhi rukun seperti adanya mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Jadi meskipun menikah siri, kata beliau itu sah secara agama, tetapi beliau tetap menganjurkan untuk dicatatkan di KUA agar istri dan anak terlindungi secara hukum. Jadi di zaman sekarang aturan seperti batas usia menikah dipandang penting untuk kemaslahatan menurut beliau. Bahkan beliau mengatakan bahwa akad nikah melalui media digital bisa diperbolehkan selama syarat dan rukunnya tetap terpenuhi. Lalu kita akan analisis dengan beberapa teori. Jadi pendapat beliau ini termasuk kategori tashihi yang meluruskan kesalahpahaman seperti anggapan nikah siri saja itu sudah cukup dan praktik perceraian yang sembarangan dilakukan oleh para suami. Dan selain itu juga terdapat unsur islahi karena menekankan perbaikan kehidupan seperti pentingnya kesiapan dan tanggung jawab dalam keluarga. Pendapat beliau juga terdapat unsur ta'yidi, yakni terdapat pada pandangan beliau dari dukungan terhadap aturan-aturan di Indonesia seperti aturan Majelis Ulama Indonesia dan undang-undang. Pendapat beliau ini juga terdapat insya'i juga, yakni terlihat dari penyelesaian hukum dengan perkembangan zaman, seperti beliau yang membolehkan akad nikah secara online dengan syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Terus lanjut kita ke yang pembahasan kedua. Beliau juga menyinggung tentang hukum KB, hukum keluarga berencana, yakni dalam video tersebut beliau mengatakan bahwa KB itu diperbolehkan secara Islam jika tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran, bukan untuk menghilangkan keturunan secara permanen. Karena beliau mendasarkan hal ini pada praktik azl di masa Rasulullah SAW. Namun menurut beliau metode permanen seperti vaksektomi, tubektomi itu tidak diperbolehkan kecuali jika ada alasan medis. Dan penggunaan alat kontrasepsi itu juga harus menjaga etika penggunaan seperti penjagaan aurat dan dilakukan oleh tenaga medis yang terpercaya atau yang sesama muhrim. Maksudnya sesama muhrim itu seperti dilakukan oleh, jika pasiennya perempuan maka dilakukan oleh dokter perempuan, seperti itu. Dan KB itu menurut beliau boleh dilakukan jika tujuannya baik, seperti menjaga kesehatan ibu dan kualitas pengasuhan anak. Tapi tidak boleh jika melakukan KB itu karena takut miskin atau tidak percaya oleh takaran rezeki Allah, itu menurut beliau itu tidak boleh.
Jadi sementara itu beliau juga menyinggung konsep child free, yang dimana beliau tidak menganjurkan karena dianggap memutus keturunan, karena dalam Islam anak itu dianggap sebagai investasi akhirat, sehingga yang penting bukan hanya jumlah anak saja yang diperhatikan, tapi kualitas dari seseorang anak itu juga harus diperhatikan, seperti itu. Kita analisis pendapat beliau. Jadi pendapat beliau ini dominan ke islahi karena memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan keluarga. Lalu unsur tasihi juga terlihat pada pendapat beliau karena beliau meluruskan kesalahpahaman pada masyarakat seperti anggapan bahwa KB itu haram secara mutlak, dan bahwa memiliki keturunan hanya dilihat seberapa banyak jumlah anak tanpa memperhatikan kualitas pengasuhan dan pendidikan. Lalu beliau juga terdapat unsur takyidi dalam pembahasan materi ini, yaitu terlihat juga beberapa dukungan terhadap dalil agama dan kebijakan yang sejalan seperti perundang-undangan dan fatwa MUI. Dan kita selanjutnya ke materi yang pembagian warisan, pembahasan pembagian warisan. Di situ terdapat beberapa orang yang menanyakan lebih baik harta waris itu dibagi secara rata atau menggunakan hukum Islam. Menurut Kiai Muhammad Faiz, hukum waris dalam Islam itu dibuat oleh Allah itu untuk menyelesaikan konflik. Jadi, jikalau ada perselisihan pembagian harta waris, maka harus kembali ke aturan waris Islam. Namun, pembagian warisan itu juga boleh dilakukan secara kesepakatan atau sulh, selama semua ahli waris benar-benar ikhlas dan tidak boleh ada yang terpaksa, malu atau takut ketika bermusyawarah untuk menyampaikan perasaan keridhaannya dalam harta waris tersebut. Terus beliau juga mengatakan, tapi kalau ada satu saja yang tidak ridho, maka pembagian tersebut bisa kehilangan berkah, sehingga sebaiknya lebih disarankan kembali ke hukum waris Islam daripada terdapat salah satu ahli waris yang tidak ridho dalam pembagian musyawarah harta waris tersebut. Jika dianalisis dengan teori, pendapat beliau ini termasuk dengan kategori islahi. Kenapa? Karena memberikan fleksibilitas dalam pembagian warisan tanpa meninggalkan aturan dasar Islam. Dan beliau ini juga sejalan dengan kompilasi hukum Islam yang membolehkan adanya kesepakatan selama tidak merugikan pihak lain. Secara umum, pemikiran beliau ini termasuk wasatiyah atau moderat karena menyeimbangkan antara aturan agama dan kondisi sosial agar tetap membawa kemaslahatan. Jadi beliau ini berusaha untuk menyeimbangkan antara ketentuan agama dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, dan beliau itu juga tidak berpegang pada teks hukum secara tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas kehidupan agar hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dengan baik. Dan pendekatan beliau ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bertujuan untuk mempersulit, tapi menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum Islam ini dapat kita pahami sebagai solusi yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat, sehingga dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi sesama muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah bisa bermanfaat untuk para penonton, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.